Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan lebih jauh tentang menantikan Kristus dengan kerinduan yang mendalam. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 4, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah menyalakan lilin Advent keempat, yaitu lilin kasih yang menandakan bahwa Natal tinggal beberapa hari lagi. Namun, mari kita jujur sejenak. Di tengah gemerlap lampu Natal dan lagu-lagu sukacita yang bergema di pusat perbelanjaan, banyak dari kita yang justru merasa semakin sepi. Advent keempat seringkali menjadi momen di mana kontras itu terasa paling tajam. Dunia merayakan pesta, sementara hati kita mungkin sedang merayakan kekosongan karena mengingat kehilangan-kehilangan yang kita alami sepanjang tahun ini, ataupun impian yang kandas tahun ini, atau diagnosa dokter yang menakutkan. Dalam keheningan Advent terakhir ini, kita tidak hanya menoleh ke belakang pada bayi di Bethlehem. Kita menatap jauh ke depan, merindukan kedatangannya yang kedua. Mengapa? Karena hanya kasih yang sejati yang sanggup melakukan apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 21 ayat 4. Makna menghapus yang digunakan oleh Yohanes dalam bagian ini bukan sekedar menyeka agar kering, melainkan menghilangkan jejaknya sama sekali, seolah-olah kesedihan itu tidak pernah ada. Mari kita kembali pada peristiwa Natal pertama, ketika Allah berinkarnasi ke dunia sebagai bayi yang bisa menangis. Yesus tahu rasanya air mata. Dia menangis di kubur Lazarus. Dia menangis di Taman Getsemani. Allah menjadi pribadi yang rentan supaya dia bisa mengerti setiap tetes air mata yang jatuh di pipi kita. Namun, dalam kedatangannya yang kedua, dia tidak lagi datang sebagai bayi yang menangis, tetapi sebagai raja yang menghentikan tangisan. Tangannya yang akan menyeka wajah kita nanti adalah tangan yang sama yang pernah dipaku di kayu salib. Hanya tangan yang terluka oleh kasih yang memiliki hak dan kelembutan untuk menyentuh luka terdalam di hati manusia. Advent keempat mengingatkan kita bahwa penderitaan yang kita alami itu nyata, tetapi kasihnya lebih nyata dan lebih abadi. Hari ini mungkin masalah kita belum selesai, tetapi izinkanlah Yesus memeluk setiap kita di tengah rasa sakit yang kita alami. Jangan menunggu sampai semuanya beres, baru kita bersukacita. Sebaliknya, mari kita mengingat bahwa rasa sakit ini sementara, karena akan digantikan oleh penghiburan dari Sang Penghibur, dan Dia sudah dekat. Biarkanlah kerinduan akan kedatangannya mengubah cara kita memandang masalah hari ini. Kesedihan kita memiliki tanggal batas, tetapi sukacita yang akan kita dapatkan nanti kekal abadi. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di minggu Advent yang penuh kasih ini, bagian mana dari hati kita yang masih terasa perih dan membutuhkan sentuhan lembut Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan tidak hanya melihat penderitaan kita dari jauh, tetapi Dia turut merasakannya dan sedang bergegas datang untuk memulihkannya? Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, di minggu Advent keempat ini, saat kami bersiap menyambut kelahiran putramu, hati kami juga melambung dalam kerinduan akan kedatanganmu kembali. Tuhan, Engkau tahu ada air mata yang jatuh diam-diam di balik senyum kami. Engkau tahu lelahnya jiwa kami menghadapi dunia yang retak ini.
Terima kasih karena Engkau pernah datang menjadi bayi yang menangis, sehingga Engkau mengerti bahasa air mata kami. Dan terima kasih karena Engkau berjanji akan datang lagi untuk menghapus semuanya itu. Jadilah kekuatan di saat kami lemah, biarlah janji kedatangan-Mu itu menjadi pelita yang menerangi malam-malam kami yang paling gelap. Kami menanti-Mu, Sang Mempelai. Kami menanti-Mu, Sang Pribadi yang akan menghapus air mata kami. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.